Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita dapat menjalankan video tentang kepalang merahan. Sholawat berangkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana syafaatnya sangat kita harapkan di yaumil qiyamah akhirnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini kami akan memperkenalkan, yaitu nama saya Miftahul Khairat dengan NIM 0306193161. Dan saya Fauzia Juridi Ginting dengan NIM 0306192144. Dengan saya sendiri Jureda dengan NIM 0306192136. Baiklah, kita mulai saja perbincangan santai ini mengenai pendidikan remaja sebaya. Baik, di sini saya mau bertanya nih sama Fauzia, mengapa peran sebaya dapat mengembangkan potensi diri dan membantu mencapai cita-cita? Jadi teman sebaya ini dapat diajak untuk berdiskusi, bertukar pikiran serta pendapat dan saling memberi nasihat. Dengan itu semua bisa lebih mematangkan dan mendorong mewujudkan cita-cita dan sekaligus membantu mengatasi hal yang menghambatnya. Saya mau nanya lagi nih, bagaimana usaha dalam mencapai cita-cita? Yang pertama itu rencanakan tujuan secara spesifik. Maksudnya begini, kita merencanakan apa yang ingin kita raih. Dan yang kedua, membuat rencana secara bertahap. Target itu lebih mudah tercapai jika dibuat secara bertahap-tahap. Dan dalam perencanaannya, kita harus menetapkan jangka waktunya. Hal ini bertujuan supaya tahapan-tahapan mudah untuk dilakukan karena terlihat lebih realistis. Dan yang ketiga, perkaya wawasan. Bisa kita dapat seperti mengikuti kursus, seminar, atau bisa juga dengan baca buku, karena hal itu bermanfaat dan mendapatkan ilmu serta mendapatkan pengalaman baru yang dimana dapat dimanfaatkan di kehidupan di masa yang akan datang. Dan yang keempat, nikmati semua prosesnya. Dan yang terakhir, percaya dengan kemampuan diri sendiri. Bagaimana cara pencegahan TBC dan bagaimana cara mengobatinya? Kalau pencegahan TBC itu yang pertama bisa didapat melalui vaksinasi BCG bagi yang sedini mungkin. Lalu makan makanan yang banyak mengandung protein dan vitamin. Dan yang ketiga, makan dan istirahat yang teratur, lalu menjaga kebersihan lingkungan, lalu memeriksakan kesehatan kita secara teratur. Nah, yang terakhir, menghindari berdekatan nafas dengan penderita TBC. Lalu cara pengobatannya, yang pertama kita bisa mengonsumsi obat-obatan, karena ada obat-obatan yang sangat manjur seperti INH, streptomycin, ethambutol, dan PAS. Tetapi obat-obatan itu harus dikonsumsi dalam jangka waktu yang sangat panjang. Jika diberhentikan, itu penyakit kita juga akan tidak bisa sembuh total. Jadi penyakit yang diderita susah gitu sembuhnya. Lalu bisa juga didapatkan dari makanan yang sehat untuk membantu penyembuhan penyakit TBC ini. Lalu bagaimana kita menanggapi kembang tumbuh anak? Kita menyikapi tumbuh kembang remaja itu mengingat pembawaan seseorang tidak bisa diubah. Penyempurnaan tumbuh kembang untuk mendekati masing-masing dilakukan dengan mengelola faktor luar sebaik-baiknya. Ini termasuk mengenai kesehatan, gizi, dan lingkungan, baik lingkungan sekitar maupun lingkungan teman sebaya. Nah, saya ingin bertanya kepada saudari Miftah, bagaimana memahami kelemahan diri agar tidak menghambat pengembangan potensi? Di samping potensi diri, semua orang juga memiliki kelemahan. Jika dibiarkan kekurangan ini bisa mengganggu potensi diri dan tentu saja menghalangi tercapainya cita-cita. Yang harus dilakukan setiap orang adalah mengenal dengan baik dan jujur terhadap kelemahan masing-masing untuk kemudian ditekan
agar tak muncul dan tidak mengganggu pencapaian cita-cita. Ada dua hal mendasar yang bisa menghancurkan cita-cita remaja. Yang pertama itu hal yang disebabkan oleh ulah remaja itu sendiri, semisalnya hamil di luar nikah, cacat karena kecelakaan, terkena penyakit mematikan seperti AIDS, dan tentu saja meninggal dunia. Yang kedua adalah adanya pengaruh luar seperti perang, bencana alam, dan masalah keluarga, misalnya perceraian serta kesulitan ekonomi. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya bagaimana cara melaksanakan pendidikan remaja sebaya? Cara melaksanakan pendidikan remaja sebaya itu yang pertama itu tahap penerimaan. Pada tahap ini yang penting adalah mendengarkan keluhan atau masalah yang dialami teman. Tunjukkan rasa tertarik Anda, bantu ia mengungkapkan keseluruhan masalah yang dideritanya. Jangan beri ia nasihat apapun pada tahap ini. Yang kedua, tahap pemasukan ide. Di tahap ini, pelan-pelan masukkan ide Anda ke benak hati teman Anda. Usahakan untuk tidak tergesa-gesa dan jangan memasukkan banyak ide secara sekaligus. Sebaliknya, berikan sedikit demi sedikit secara berulang-ulang dan berurutan. Yang ketiga itu tahap pemeliharaan. Ide yang sudah dimasukkan harus dipelihara. Ini karena pembentukan atau perubahan pelaku memerlukan waktu yang lama. Untuk keperluan pemelihara ini dibutuhkan upaya terus-menerus dan berulang-ulang mengajak teman menuju ke arah dan cita-cita yang telah disepakati bersama. Nah, ini saya mau bertanya nih kepada juri. Mengapa dalam tumbuh kembang remaja mengalami beberapa perubahan penting, dan sebutkan 3 perubahan yang kamu ketahui. Nah, perubahan yang saya ketahui sih, yang pertama itu perubahan bentuk, yaitu otonomi tubuh. Yang kedua itu perubahan vali atau fungsi tubuh. Yang ketiga itu perubahan kejiwaan. Nah, saya mau bertanya lagi nih, bagaimana konsekuensi apabila melanggar norma sosial? Jika seseorang melanggar norma sosial, baik itu norma yang tertulis atau undang-undang, akan mendapatkan hukuman dari negara. Namun bila seorang melanggar norma dari kaidah agama, dia akan mendapatkan sanksi dari agamanya masing-masing, baik dari dunia maupun akhirat. Nah, kepada saudari juri saya ingin bertanya, mengapa seseorang dapat terkena trichomoniasis? Seseorang dapat terkena trichomoniasis yaitu disebabkan oleh sejenis parasit kecil yang disebut Trichomonosis vaginalis yang tertular melalui hubungan seks yang tidak memakai kondom. Bagaimana kita menghitung jumlah CD4? Untuk mengetahui CD4 hanya bisa dilakukan melalui tes darah khusus. Jumlah CD4 normal pada saat sehat adalah 500 sampai 1000. Sekianlah video dari kelompok 7. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.